Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tidak akan membahas pembahasan tentang matematika, namun kali ini kita akan belajar bagaimana merubah dari bahan ajar yang sudah kita buat, misalkan matematik, kita akan buat dalam Macromedia Flash. Nah, kalau setelah membuat Macromedia Flash, Anda juga ingin dimasukkan ke dalam Android atau dibuat sebuah APK, kita juga akan merubah dari Macromedia Flash ke dalam bentuk APK. Mari saksikan video berikut ini. Pertama, yang harus disiapkan untuk membuat bahan ajar dalam bentuk Macromedia Flash atau APK, pertama adalah kita harus punya PowerPoint terlebih dahulu. Nah, maksudnya di sini apa PowerPoint? PowerPoint di sini adalah PowerPoint yang akan kita bentuk dalam Macromedia Flash. Kalau kita membuat dalam Macromedia Flash itu membutuhkan memang keahlian yang khusus gitu ya. Tapi kalau PowerPoint ini adalah sesuatu yang biasa kita gunakan untuk guru, terutama dalam media pembelajaran sehari-hari. Maka kita gunakan saja PPT yang ada, misalkan ya di sini PPT yang ada. Kebetulan saya punya PPT seperti ini judulnya tidak usah, kita hapus saja. Nah, di dalam PPT ini kebetulan ada yang saya sudah buat kompetensi dasar, peta konsep, sejarah, tujuan, masalah kontekstual, materi gitu ya. Ini materi-materinya. Terus sampai dengan di akhirnya kita punya sebuah latihan soal berikut dengan referensi dan kesimpulan yang sudah dibuat atau namanya adalah sebuah rangkuman. Nah, untuk membuat Macromedia Flash atau APK biar tombol-tombolnya nanti bisa digunakan, salah satunya adalah kita menggunakan hyperlink. Nah, halaman pertama kita gunakan untuk memasukkan tombol-tombol yang nanti harus aktif untuk bisa mengaktifkan media pembelajaran. Nah, kebetulan di sini sudah disiapkan menu pertama. Di sini ada yang namanya back, home. Jadi back itu untuk kembali ya ke slide berikutnya, ke slide sebelumnya. Home itu untuk kembali ke menu awal. Tadi sudah ada KD, kontekstual, materi, peta, post-test, kuis, rangkuman, referensi, sejarah, dan tujuan. Ini sudah disiapkan ke icon-iconnya, atau bentuknya boleh dalam bentuk gambar. Kita membuat dalam bentuk gambar saja, silahkan beri nama, kita buat dalam bentuk foto. Atau bisa langsung juga di PowerPoint-nya. Tapi agar lebih mudah, kita siapkan di luar. Lalu ada next untuk selanjutnya gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya iSpring Suite 8.0. Jadi ada beberapa macam sih, ada iSpring Suite 8.0 dan sebagainya. Kebetulan saya menggunakan iSpring Suite 8.0 yang bisa di-download di Google. Cari yang lengkap bersama dengan crack-nya. Ini tinggal diinstal saja ya. Jadi sudah di-download, misalkan di Google, dicari, dibuka, lalu diklik iSpring Suite-nya. Ya, setelah diinstal, lalu kopikan crack-nya ya, dikopikan crack-nya ke dalam di sini local disk C, program files 86 ya, atau program file saja, cari iSpring, lalu copy paste di sini di sini copy paste semuanya, dikopikan. Maka iSpring-nya sudah aktivasi secara lengkap. Ya, kebetulan saya sudah ada iSpring Suite 8 yang sudah bisa digunakan. Nah, pertama kita akan mengundang icon-icon yang tadi, di mana saya simpan kebetulan di folder D, di icon. Kita masukkan ya yang kita butuhkan: KD, kontekstual, materi, peta, post-test, kuis, rangkuman, referensi, sejarah, tujuan. Kita masukkan. Nah, semuanya. Lalu kita pisahkan satu persatu, tujuan, sejarah, referensi mungkin di bawah, rangkuman mungkin di bawah, di sini post-test, peta konsep. Nah, kita rapikan saja. Pertama di sini mungkin akan ada kompetensi dasar. Ya, kita perbesar dulu tampilannya agar lega ya.
ini misalkan jadi 40 ya, karena kebetulan kalau di HP itu kan bentuknya portrait, jadi nggak apa-apa sih ke bawah panjang juga, nggak jadi masalah. Nah seperti ini. Pertama ada kompetensi dasar, lalu ada peta konsep di sini berikutnya ya. Ada apa lagi? Ada masalah kontekstual, ada sejarah dulu lah, sejarah, lalu masalah kontekstual, lalu tujuan pembelajaran, lalu ada ini ya. Nah, ini ada turunan fungsi aljabar, ada kuis di sini, ada post-test, ada referensi, dan ada rangkuman. Nah, tombol-tombol ini kan belum berfungsi ya. Nah, untuk memfungsikannya kita harus menghyperlinkkan. Caranya seperti apa? Klik kanan, lalu cari hyperlink, lalu di sini place in this document. Ini kan ada slide 1, slide 2, slide 3 dan sebagainya. Kita gunakan tadi kompetensi dasar ya. Nah, berarti kita cari mana di slide kompetensi dasar. Kebetulan di slide 2, maka klik di slide 2. Ya, peta konsep, klik kanan, hyperlink, kemungkinan di slide 3. Sejarah, hyperlink, kemungkinan di slide 4. Masalah kontekstual, kemungkinan di slide 5. Kan mana masalah kontekstual di slide 6, nggak apa-apa. Lalu ada tujuan pembelajaran, ini akan kemungkinan ada di slide sebelumnya ya. Nah, tujuan slide 5, lalu ke materi fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar itu, nah pertamanya di sini, nah di gradient garis putih. Lalu kuis, klik kanan, hyperlink, lalu cari soal latihan di slide berapa ya? Kira-kira slide latihan yang kelihatan aja latihan di mana. Nah, di sini ya latihan. Lalu ada soal post-test, ya boleh ini referensi, tinggal cari di mana. Kalau ada soal post-test ada ya. Kalau enggak jadi masalah. Referensi, ini rangkuman, tinggal dicari saja slide berapa tadi. Kemungkinan rangkuman itu ini rangkuman di slide 22. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba misalkan nah, kita klik kompetensi dasar. Nah, udah masuk kompetensi dasar. Berikutnya adalah kompetensi dasar. Namun di sini belum ada tombol back, next, dan home gitu ya. Oleh karena itu, maka kita munculkan lagi, tapi di slide berikutnya, jangan di slide yang pertama, tapi di slide berikutnya. Kita ambil lagi insert, picture, back, home, next. Kita panggil semua. Kita bikinlah yang agak cukup menarik, misalkan home-nya di tengah, back-nya di sebelah kirinya ya, sebelah sini. Nah, boleh lah sebelah sini. Kita aktifkan terlebih dahulu ya, aktifkan terlebih dahulu. Caranya ini, klik kanan yang back, klik kanan, hyperlink ya. Nah, di sini nggak ada tulisannya, ada previous slide, jadi slide sebelumnya. Kalau di ini back. Kalau home itu kan pengen ke slide pertama, maka di hyperlink harus ke slide pertama. Sedangkan next ini harus slide berikutnya, berarti next slide. Nah, next slide. Lalu ditarik saja dari sini, di blok tiga-tiganya ya, lalu dipastikan di semua slide. Atau Anda boleh menggunakan yang namanya di view slide master ya, boleh Anda mengkopikan di sini semua ya. Jadi nanti tiap bagian akan memiliki ya, akan memiliki tombol-tombol yang tadi namanya di slide master. Jadi view slide master,
lalu pastekan di sini. Yang tadi sudah di copy dipastekan. Maka di sini akan muncul ke semua slide yang ada. Agak loading, lalu lagi mengrecover. Oke. Nah, kita coba misalkan ya. Oke, kita menu home. Nah, kembali ya. Sudah jalan. Tujuan pembelajaran. Oke, sudah masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan Di sini di bahan kembali ajar. lagi ke home. Oke. Pengen ke turunan fungsi aljabar materi misalkan. Nah, ini udah masuk materinya ya. Lalu pengen ke materinya baru segini. Next. Boleh. Next lagi. Oke, berikutnya Next adalah lagi. kecepatan sesaat. Boleh kembali ke Misalkan, menu home ya. Dan ini referensi. Jadi tombol-tombolnya ini sudah aktif ya. Jadi sudah bisa digunakan. Nah, ini baru PowerPoint-nya. Belum kita menggunakan. Pertama, bisa kita mengupdate menjadi Macromedia Place saja. Atau yang kedua, bisa juga kita update menjadi file bentuk APK. Tapi kalau dalam bentuk Macromedia Place ya, oke. Nah, di sini. Nah, oke. Di setup show, setup split show. Kalau kita mengklik loop continuously until ESC, maka ini tidak bisa diklik di mana saja. Jadi harus di item-itemnya, ya. Oke, belum aktif. Nah kan ya, jadi di setupnya harus apa? Harus browse add kiosk full screen. Jadi ketika di full screen, kalau tidak di tombol nggak bisa maju, tapi kalau di tombol bisa tuh ya, jalan seperti itu. Berikutnya, kalau tombol-tombolnya sudah jalan, kita bisa mengupdate ke dalam Macromedia Place. Caranya tadi iSpring Suite-nya sudah diinstal, berarti akan muncul di sini tombol iSpring Suite 8, Talk Show, View, Review, Slideshow, Animasi, Transisi, Design, Insert, Home. Ini ada iSpring. Kita tinggal apa? Tinggal publish saja. Di publish-nya, boleh kita menggunakan webnya, ya web saja di sini. Kita beri nama bahan ajar turunan fungsi, misalkan di sini. Saya mau nyimpennya di mana? Di icon folder untuk semua slide ya. Optionnya, kalau kita mau merubah jadi place saja, ini klik desktop. Ya, desktop, klik aja di desktop. Tapi kalau kita mau menjadikan APK, ini harus di mobile. HTML5 atau boleh dua-duanya combine, HTML5 dan play, jadi plusnya ada, HTML5 nya ada ya. Kalau bentuk desktop itu akan seperti halnya membuka file SWF, tapi bentuknya seperti ini ya, tapi bisa dibuka di internet, salah satunya adalah kendaraan roda 4 atau kita sebut sebagai Google, bisa nah, dibuka mobil ini di PC, tentu di komputer, memiliki khasiat yang berbeda seperti ini ya. Tapi tidak bisa dibuka secara langsung di Android, harus menggunakan alat bantu, adalah misalkan SWF Place yang kita download di Play Store atau Adobe Place dan sebagainya. Nah, kita misalkan akan mempublish menjadi HTML5 agar kita bisa ganti menjadi tadi berbasis APK atau di Android. Lalu klik web, bahan ajar turunan fungsi, beri namanya misalkan icon, all slide, mobile ya. Lalu start playbacknya udah aja, nggak usah ini udah cukup lah, nggak usah pakai watermark ya, hapus watermarknya, jadi nantinya nggak ada tulisan ini, hapus watermarknya, lalu publish
kalau sudah ini mobile HTML5 itu yang paling penting ya, publish. Nah, sambil menunggu publish ya, ini processingnya tergantung berapa besar ukuran dari PowerPoint tersebut. Ini bentuk dari Macromedia Place-nya ya. Nah, bentuk Macromedia Place seperti ini. Komposisi dasar udah jalan tuh, poste sudah jalan, GUI sudah jalan juga, referensi, rangkuman, turunan, ini udah pada jalan, mantap ya. Yang ditempuh bagi ada suaranya juga. Kebetulan saya pakai audio juga di PowerPoint. Nah, kalau sudah, boleh kita keluar saja, boleh keluar saja, save atau don't save, terserah aja lah. Don't save, ya boleh. Nah, setelah itu, setelah kita selesai dalam mempublish dalam HTML5, kita kembali tadi tempatnya di mana, di Rancage ya, di icon. Nah, di sini. Nah, sudah ada bahan ajar turunan fungsi. Ini dalam bentuk HTML5. Nah, berikutnya Anda harus mempersiapkan aplikasi yang untuk mengenerate menjadi sebuah APK. Apa namanya? Di sini ada salah satu aplikasinya, APK Builder versi 1.10 apkcure.com. Ini tinggal di-download saja, ukurannya sebesar 16,3 MB. Diinstal saja, ukuran kalau bisa dengan cracknya, kalau tidak juga nggak jadi masalah. Diinstal ya. Kalau sudah diinstal, kebetulan saya sudah menginstal, maka akan muncullah website tuh APK Builder Professional yang ini. Ini tinggal kita buka saja. Ya, kita tinggal buka APK-nya seperti apa. Namun yang punya saya itu bukan yang dengan cracknya, makanya di sini package-nya nggak bisa diganti, goyal nggak bisa diganti, website-nya nggak bisa diganti. Jadi yang warna biru-biru ini nggak bisa diganti, tapi harusnya itu saja, nggak bisa dirubah ya. Nah, ini search bentuknya seperti ini. Cara yang pertama adalah kita jangan di web URL, tapi kita harus di local HTML website. Ganti website tipe dokumennya atau convertnya dari local HTML yang tadi ya, HTML5. Kita beri nama dulu, misalkan pengen APK-nya namanya adalah turunan fungsi. Nah, ini nggak bisa diganti. Outputnya saya pengen simpan juga di tempat yang tadi, misalkan ya, di diskusi, di Rancage, dan di icon. Oke, sini. Nah, about-nya nggak bisa diganti karena warna biru. Nah, ini boleh hi there, give this a try. Nah, boleh masuk. Exit-nya keluar. Ini bisa diganti karena ini tidak ada tanda birunya. Nah, di sini lalu kita harus menyiapkan icon itu apa ya? Logonya ukurannya berapa? Ukurannya kecil aja sebetulnya harusnya ya. Ya, boleh saya ngambil dari picture. Kebetulan di picture itu ada logonya kecil. Nah, ini turun atau dari icon aja boleh. Icon mana ya, saya punya ini ada turunan fungsi. Nah, udah, ini turunan fungsi, ini pun turunan fungsi. Nah, pun yang durasinya ini yang gede juga sama, cari aja yang dari sini turunan fungsi lagi lah biar sama ya. Lalu berikutnya adalah, nah di sini ya, ini biarkan saja directory of local website. Maksudnya kita akan mengundang dari folder yang tadi disimpan dalam HTML5. Dari mana simpannya? Di Rancage, di icon. Nah, ini bahan ajar turunan fungsi yang web tadi ya, soalnya ini undang seperti itu. Ini nggak bisa dirubah, karena memang ini sudah apa ya, warna merah dan warna biru. Ini konfigurasi, ini add monetization, jadi
dibuangkan. Seperti itu ya. Jadi nggak usah lah, kita mah kan hanya membuat untuk penggunaan anak-anak saja. Lalu berikutnya, nah ini di extranya support DOM, oke. Text selection, oke. JavaScript nggak usah lah. HTTP, allow, config, ini udah cukup lah. Ini apalagi yang dibutuhkan, silakan dicari di sini yang kira-kira full screen, full screen saja. Nah, lalu ada progress loadingnya, ada bentuknya jelly bean muter seperti ini, ada bentuknya ginger bean, ada bentuknya seperti ini, atau nggak ada, ya adalah pilih misalkan jelly bean ya seperti ini, atau lollipop, terserah aja lah. Nah ini aja. Kalau sudah generate APK, klik generate APK version in website to APK become non-responsive for a while, press OK, start building your aplikasi. Oke. Oke, sudah finish. Jadi APK created successfully, di finish, selesai. Ya, kita tinggal tadi di local disk, nah ada ini nih maksudnya turunan fungsi 1.0 ya, ini tinggal di download atau dikopikan dulu, lalu masukkan ke dalam HP atau bisa dikirim website web dari WA. Jadi misalkan disimpan di sini. Ini HP saya kebetulan iPhone 16 Plus, kan misalkan di data, kita tinggal berikan saja. Oke, ini tinggal diinstal di HP kita masing-masing ya. Ini akan menjadi sebuah bentuk APK aplikasi yang bisa dibuka di Android. Ya, setelah apa ya? Apa namanya kalau ini tutorial ya. Tutorial bagaimana membuat sebuah bahan belajar yang bisa kita buka di aplikasi karena memang kondisi dari pandemi ini tidak bisa masuk ke sekolah. Bagaimana aplikasinya bisa kita buka secara offline tidak menggunakan code, bisa dibentuk dalam bentuk. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat aku sayang.